pagi hari di ruang krisan RSUD Batara Guru Belopa tampak seperti biasa. Perawat yang akan bertugas pada pagi hari sudah datang. Sebelum perawat yang bertugas pada pagi hari memulai aktivitasnya, terlebih dahulu dilakukan pergantian shift di nurse station dengan shift malam, di mana perawat dan kepala ruangan berkumpul untuk menyampaikan dan menerima laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kepala ruangan membuka diskusi dengan perawat. Masing-masing perawat yang bertugas pada malam hari akan menyampaikan laporan diskusi pasien kepada perawat yang bertugas pagi hari untuk mengetahui lebih jelas tentang perawatan yang sudah ditentukan sejak malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan tugas sebagai seorang perawat di ruangan ini. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mengadakan operan dari jaga malam ke jaga pagi. Nah, saya serahkan kepada Nurse Hairul selaku penanggung jawab shift malam untuk menyampaikan hasil tindakan yang telah dilakukan oleh shift malam. Terima kasih kepada Nurse Lili selaku kepala ruangan atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja untuk shift malam kemarin yang bertanggung jawab yaitu tim B dan memiliki 2 perawat pelaksana. Jumlah pasien secara keseluruhan sampai saat ini ada 2. Di krisan 1 berjumlah 1 orang Ya. dan di krisan 2 berjumlah 1 orang. Silahkan kepada Nurse Rizka selaku Katim tim A untuk menjelaskan keadaan pasien. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di krisan 1 ada pasien 1 yaitu Bapak Fida dengan diagnosa medis diabetes mellitus, di mana yang bertanggung jawab dengan di krisan 1 adalah perawat pelaksana Nurse Fadilah. Terus yang krisan 2 ada Bapak Rahim dengan diagnosa medis prostat, yang bertanggung jawab adalah perawat Nurse Nur Afna. Baiklah, untuk keadaan pasien di ruang krisan 1 akan disampaikan oleh Nurse Fadilah, dan untuk keadaan pasien krisan 2 akan disampaikan oleh Nurse Nur Afna. Terima kasih Nurse Rizka. Untuk pasien di krisan 1 yaitu Tuan Fida dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Lukanya itu sudah lumayan kering sehingga sekarang perlu dilakukan pengontrolan selanjutnya. Terima kasih Nurse. Selanjutnya laporan dari Nurse Fadilah. Terima kasih Nurse Hairul. Di krisan 2 dengan Bapak Rahim masih mengeluh nyeri pada luka bekas operasinya sehingga perlu dikonsulkan dengan dokter untuk terapi selanjutnya. Sekian laporan saya. Demikian hasil laporan tindakan yang telah dilakukan perawat shift malam. Saya kembalikan ke kepala ruangan. Terima kasih Nurse Hairul untuk laporannya. Saya serahkan operan jaga ini pada perawat yang di nurse pagi. Kemudian sekarang setelah ini kita langsung ke pasien masing-masing ya untuk melihat kondisinya. Oke, ayo kita pergi ke ruangan masing-masing. Bersama-sama kepala ruangan, ketua tim, perawat shift malam, dan shift pagi ke ruangan krisan 1 dan krisan 2. Pagi Pak, ya bagaimana keadaannya? Begini Pak, pada pagi hari ini saya dan rekan saya yang akan dinas di ruangan krisan. Jadi kalau Bapak butuh sesuatu atau bantuan, kami ada di nurse station atau ruang perawat. Bisa memanggil kami di sana nanti.
Semoga cepat sembuh ya Pak. Berlanjut ke ruang Krisan 2. Selamat pagi Pak. Bagaimana keadaan Kak? Oh iya, bisa saya lihat luka Kak sebentar dulu. Oh, lukanya sudah agak kering ya. Begini Pak, saya dan rekan saya pada pagi hari ini yang bertugas dinas di ruangan Krisan. Jadi kalau Bapak memerlukan sesuatu atau membutuhkan sesuatu bisa memanggil kami di ruang perawat. Ya Pak ya. Oke, cepat sembuh. Setelah melakukan observasi di ruang perawatan, kepala ruangan dan perawat kembali ke nurse station. Diskusi timbang terima pun berakhir, dan perawat yang bertugas pada pagi hari memulai aktivitas sesuai tugasnya masing-masing. Teman-teman nurse sekalian, setelah kita lihat kondisi pasien tadi dari ruangan Krisan 1 dengan Krisan 2, saya serahkan kepada Katim dan perawat pelaksana yang dinas pada pagi hari ini untuk menandatangani buku operan ini. Ya, nah, silakan diambil. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Asosiat beserta kepala ruangan sedang berkumpul di nurse station pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di ruang rawat inap Krisan RSUD Batara Guru Belopa. Kepala ruangan menerima telepon dari IGD, mengabarkan bahwa akan ada pasien baru dengan diagnosa medis fraktur yang akan dipindahkan ke ruang Krisan. Halo, dengan Krisan. Selamat pagi, saya dengan Nadista dari ruang IGD. Mohon nanti pukul 11 ada pasien yang akan masuk ke ruang IGD. Apakah ada kamar yang kosong? Nanti saya informasikan selanjutnya ya. Saya tanya kepada perawat jaga dulu ya. Baik, Dok. Oke. Beberapa saat kemudian, Halo, selamat pagi dengan ruang Krisan. Di ruangan kami mengonfirmasi bahwa di ruangan Krisan ada kamar 1 yang kosong, tepatnya di ruangan Krisan 1. Baik, pasien yang akan masuk atas nama Tuan Setriadi, usia 23 tahun dan diagnosa medis fraktur tibial dextra akibat kecelakaan lalu lintas. Siap, terima kasih, akan kami siapkan ya. Baik, Nurse. kepala ruangan pun memberitahu kepada ketua tim jika akan ada pasien baru yang akan masuk ke ruang Krisan kamar 1. Permisi, barusan tadi saya terima telepon dari UGD bahwa jam 11.00 akan ada pasien yang masuk. Jadi tolong persiapkan perlengkapannya dan persiapkan juga anamnesanya ya. Kepala ruangan pun meninggalkan nurse station dan menuju ruangannya. Ketua tim menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penerimaan pasien baru, di antaranya kelengkapan administrasi, lembar pasien masuk rumah sakit, lembar pengkajian, lembar inform consent sentralisasi obat, nursing kit, lembar tata tertib pasien,
lembar serah terima dari ruangan lain. Ya begini Suster Fadila, nanti jam 11 ada pasien baru yang akan masuk di kamar krisan 1. Tolong dipersiapkan untuk tempat tidurnya ya. Baik, Nurse. Perawat pelaksana pun meninggalkan nurse station dan pergi ke ruangan krisan 1 untuk mempersiapkan tempat tidur pasien. Bagaimana berkas-berkasnya sudah siap? Iya sudah siap, dan bagaimana juga tempat tidurnya? Sudah siap, ini tempat tidurnya. Oh iya, kalau begitu terima kasih. Baik, Nurse. Kepala ruangan pun menuju ruang perawatan dan menanyakan kembali kepada ketua tim tentang kelengkapan penerimaan pasien baru. Bagaimana perlengkapannya? Iya, ini perlengkapannya sudah siap Bu, tadi saya sudah teliti. Dan ini juga nursing kitnya. Mana berkasnya? Ini. Oke. Mungkin sebentar lagi pasiennya akan datang. Jadi bersiap-siap saja. Terima kasih atas bantuannya ya. Pasien pun tiba di ruang krisan dengan menggunakan rostur diantar oleh perawat IGD dan keluarganya. Kepala ruangan, ketua tim, dan perawat pelaksana menyambut kedatangan mereka. Ya, Nurse, kami perawat dari IGD mengantarkan pasien yang tadi kami lakukan. Oh, atas nama aku pribadi ya? Iya. Oh, perkenalkan, nama saya Lili, saya sebagai kepala ruangan di sini. Dan ini adalah perawat ketua perawat saya, namanya Nes Apri. Ini Fadila, perawat pelaksana di sini. Kemudian ini Nes Akna, perawat pelaksana di sini. Silakan masuk. Sementara perawat pelaksana membantu pasien, ketua tim dan perawat IGD melaksanakan serah terima. Ketua tim menerima obat, data pemeriksaan penunjang yang dibawa, dan catatan khusus, serta mendokumentasikan pada lembar serah terima pasien dari ruangan lain. Ini rekam medis dari ruang IGD. Oke, baiklah, akan saya dokumentasikan di lembar serah terima. Keluarga pasien menuju nurse station untuk menandatangani lembar penerimaan pasien baru dan persetujuan sentralisasi obat, sambil membawa obat-obatan pasien. Permisi. Jangan masuk, Pak. Oh iya, ini Pak. Ya, jadi seperti ini, kan Bapak Saprianto sudah dipindahkan ke ruangan krisan, jadi mengenai obat-obatannya akan dikelola oleh perawat di sini. Jadi pada waktu pasien mau minum obat dan disuntikan obat, pasien perawat krisan yang akan melakukannya. Apakah Anda setuju? Ya, kami bersedia. Kemudian silakan tanda tangan di sini. Oke, terima kasih. Pada siang hari, ketua tim dan perawat pelaksana menuju ruangan pasien untuk melakukan anamnesa dan pengkajian.
Tetapi sebelumnya ketua tim mengorientasikan pada pasien mengenai fasilitas ruangan, perawat yang bertanggung jawab, dan sentralisasi obat. Dokter yang bertanggung jawab serta jadwal visitnya dan tata tertib ruangan. Ya, jadi begini Pak, tujuan saya dan rekan saya masuk ke sini adalah untuk menjelaskan atau untuk melakukan pengkajian kepada pasien yang sebelumnya saya akan menginterogasikan kepada Bapak dan keluarga mengenai fasilitas ruangan, perawat yang bertanggung jawab, dan sentralisasi obat, dokter yang bertanggung jawab, serta jadwal visitnya dan tata tertib ruangan. Tujuannya yaitu untuk menjaga kenyamanan Bapak dan keluarga. Terus waktunya sekitar 20-25 menit Pak, dan dilakukan cuma di tempat ini. Apakah bersedia? Ya, kami bersedia. Oke. Yang pertama yaitu mengenai fasilitas ruangan. Fasilitas ruangan ini Pak, di sebelah sana ada wastafel, bisa Bapak gunakan untuk mencuci tangan. Kemudian di sini ada toilet, kemudian lemarinya bisa Bapak fungsikan sebagai tempat menyimpan alat-alat atau kebutuhan pasien. Kemudian jadwal kunjungan di sini Pak terbagi 3, yaitu pagi, siang, dan malam. Kunjungan pagi itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian kunjungan siang itu jam 12 siang sampai jam 5 sore. Terus untuk malam jam 5 sore sampai jam 8 malam. Kemudian pengunjung pasien atau pembesuk pasien itu hanya dibolehkan datang 2 orang pembesuk dan wajib menggunakan masker. Ya, begini Pak, jika ada keluarga Bapak yang jumlahnya lebih dari 2 orang dan ingin membesuk pasien, bisa menunggu di luar, karena di luar sudah disediakan teras untuk pergantian besuk pada pasien. Kemudian dokter yang menangani Bapak adalah Dokter Erik. Kemudian jam visitnya itu setiap pagi jam 8 atau jam 9 pagi. Oke, mungkin sekian dari kami. Ada yang Bapak ingin pertanyakan kepada kami? Tidak ada, Nurse. Oh, iya. Kalau begitu kami kembali dulu ke ruangan kami. Jika ada yang dibutuhkan silakan ke ruangan perawat ya. Iya, Nurse. Oke, permisi. Baiklah, lanjut ke pengkajian ya Pak. Iya. Di sini saya yang akan melakukan pengkajiannya. Mau bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak ada keluhan? Saya sakit sus. Iya. Apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit keluarga? Tidak ada lagi. Iya. Apakah Bapak mempunyai alergi obat atau makanan? Tidak ada. Baik Pak, pengkajiannya sudah selesai. Sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan orientasi? Baik sus. Baiklah, ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu kami permisi dulu ya Pak. Kepala ruangan datang memberikan reward kepada ketua tim dan perawat pelaksana di ruang perawatan yang sedang melaksanakan intervensi keperawatan. Nurse Apri, bagaimana tadi persiapan sama orientasinya? Orientasinya sudah dilakukan Kak. Oh ya udah, makasih banyak ya atas bantuannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya. Seorang pasien dirawat di ruang perawatan Krisan setelah mengalami kecelakaan 1 hari yang lalu. Saat ini, perawat hendak melakukan tindakan perawatan luka. Namun, ketika membuka balutan perban, pasien menjerit hingga akhirnya keluarga komplain atas tindakan perawat. Pada pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
Assalamualaikum. Permisi Ibu. Ya. Maaf Ibu, apa ini benar dengan keluarganya Mas Saprianto? Ya betul, saya ibunya Saprianto. Kenapa ya Sus? Baik Ibu, saya akan memeriksakan anak Ibu. Tapi sebelumnya apakah anak Ibu pernah melakukan sesuatu? Sejauh ini selama anak saya dirawat di rumah sakit, dia tidak pernah mengeluh kepada saya. Mungkin dengan suster dia akan menjelaskan kondisinya saat ini. Baiklah kalau begitu langsung saja saya akan memeriksakan keadaan anak Ibu sekarang ya. Silakan Sus. Saya keluar sebentar dulu ya Sus. Ya. Permisi, selamat pagi. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat yang bertugas pagi ini mulai pukul 7 sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, Mas Saprianto sedang dipanggil siapa ya? Nama saya Saprianto, seperti panggil saja dengan nama Rian. Baiklah, Mas Rian. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang Mas Rian rasakan? Sejak kecelakaan kemarin, lutut saya masih serasa nyeri. Nyeri. Ya, itu memang efek dari luka yang Mas Rian alami karena pada luka Mas Rian itu terjadi respon peradangan. Apakah ini berbahaya, Sus? Tidak, Mas Rian. Peradangan itu merupakan gejala yang menguntungkan dan merupakan pertahanan tubuh yang bekerja untuk menetralisir dan menghancurkan agen pencedera dalam proses penyembuhan luka. Jadi Mas Rian tidak usah begitu khawatir. Oh begitu. Ya, baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Nanti sekitar jam 9 saya akan kembali untuk melakukan perawatan luka, yaitu mengganti balutan lama Mas Rian dengan balutan yang baru. Bagaimana Mas Rian, bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, saya kembali ke ruangan dulu. Jika Mas Rian butuh bantuan saya, silakan panggil saya. Permisi, selamat pagi. Tidak lama kemudian perawat menghampiri pasien kembali. Di saat perawat melakukan tindakan perawatan luka, tiba-tiba pasien berteriak kesakitan. Permisi Mas Rian, sesuai kesepakatan kita tadi, saya akan melakukan tindakan perawatan luka. Bagaimana Mas Rian, sudah bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, saya akan siapkan alatnya dulu ya. Permisi Mas Rian. Ini saya angkat sedikit. Sakit. Ada apa ini? Kok anak saya berhenti kesakitan seperti itu? Maaf Bu, saya juga tidak tahu. Barusan saya buka perbannya, anak ibu tiba-tiba teriak. Tolong jelaskan kenapa seperti itu Suster? Anak saya berhenti kesakitan loh. Maaf Bu, tadi saya buka perbannya dengan pelan-pelan. Tiba-tiba anak ibu Tanggung jawab. Bagaimana ceritanya anak saya seperti itu? Tiba-tiba kepala ruangan masuk ke dalam ruangan tersebut.
Permisi, perkenalkan saya kepala ruangan di sini. Tadi saya mendengar ada suara keributan, ada apa ya Bu? Ini perawat tadi, dia melakukan tindakan seperti itu seperti anak saya. Dia mengalami kesakitan. Apa betul itu Miss Dian? Benar Nars, tadi saya buka balutannya, terus saya buka balutannya, tiba-tiba anaknya menjadi kesakitan. Tapi saya bukanya dengan perlahan. Oh iya, Ibu salah paham. Nurse Dian sudah melakukannya dengan pelan-pelan. Itu karena korbannya itu lengket, jadi anak Ibu menjadi saat di